Oke, untuk mata kuliah kita yaitu pengantar bisnis, kita membahas tentang bisnis itu bagaimana, ya kan? Saya tidak tidak saklek untuk menggunakan buku pengantar bisnis. Jadi kalian bisa bebas menggunakan referensi apapun. Jadi banyak sekali untuk buku-buku motivator yaitu tentang ini contohnya adalah 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Nah, kalian juga bisa menggunakan buku pengantar bisnis yang lainnya seperti punyanya Basu Swasta dan lain sebagainya. Oke, masalah tentang bisnis, minggu kemarin kita membahas tentang motivasi dari bisnis itu. Jadi ada 5 tahapan yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis, yaitu yang pertama dia harus memiliki sifat optimis dalam sebuah bisnis. Nah, yang kedua adalah action. Nah, kita pada minggu ini kita akan membahas tentang sebuah action. Jadi dalam sebuah bisnis, kalau kalian itu hanya memiliki cita-cita, kalau kalian hanya memiliki visi, kalau kalian itu hanya memiliki rencana, tidak melakukan sebuah action, kalian tidak akan mendapatkan hasilnya. Kalian tidak akan memperoleh dari eh, ibaratnya kalau misalkan tanaman tuh nggak dapat panennya seperti itu, hanya mengangan-angan, hanya merencanakan saja, sehingga di situ perlu adanya sebuah action. Nah, dalam sebuah action bisnis ini itu tidak hanya asal-asalan action. Apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita lakukan dari sebuah action itu. Nah, berarti dari sebuah action itu tidak boleh asal-asalan action. Kenapa? Kita harus mengetahui bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Jadi bisa jadi orang A di sini memiliki bakat untuk menjual produk pakaian, ketika di situ kita asal action aja ngikutin dia untuk jualan pakaian, belum tentu kita jualan pakaiannya sebagus orang A ini. Seperti itu. Berarti perlu adanya sebuah perencanaan. Makanya di awal pertemuan kita saya sudah menekankan apa sih passion kamu, apa sih passion kalian, apa sih bakat kalian, apa sih kemampuan kalian. Nah, dari situ ketika sudah mengetahui passion, sudah mengetahui bakat, sudah mengetahui kemampuan, kita enjoy dalam sebuah berbisnis. Ibaratnya banyak orang mengatakan bahwa lakukan sebuah bisnis itu sesuai dengan hobi kamu. Bisnis itu adalah hobi yang dibayar. Bisnis itu adalah hobi yang menghasilkan. Jadi kita nggak tertekan menjalankan sebuah usaha. Kita nggak akan membuat sebuah pressure di dalam sebuah bisnis kita sendiri. Tapi kita enjoy, kita menikmati. Nah, dari sebuah action tersebut berarti perlu adanya sebuah perencanaan. Tidak boleh asal action, harus ada rencana. Yang kedua, tahu ilmunya, ya kan? Ini penting. Kenapa? Ketika kita itu nggak tahu ilmunya, contohnya adalah ketika kita mau mandi di kamar mandi, kita nggak tahu di kamar mandi itu ada sabunnya, ada samponya, ada pasta giginya. Nah, kalau misalkan kita itu sudah masuk kamar mandi tapi nggak bawa sabun, nggak bawa sampo, nggak bawa gayung, di dalam kamar mandi tidak ada apa-apa, kita mau mandi kan nggak jadi. Berarti itu harus ada perencanaan. Kita mau mandi, apa sih perlengkapan mandi yang harus dibawa seperti itu? Apakah airnya sudah terisi atau belum? Nah, jadi di situ harus ada perencanaan. Yang kedua, tidak boleh asal action tadi. Yang kedua, setelah adanya perencanaan, kita harus menganalisis resikonya, ya kan? Orang bisa beranggapan bahwa rezeki sudah ada yang atur, bisnis itu bisa ditiru, tapi rezeki nggak mungkin bisa ditiru. Oke, nah tapi kita harus memiliki sebuah analisis, apakah bisnis kita itu diterima oleh masyarakat atau enggak, apakah bisnis kita itu diterima oleh pasar atau tidak. Nah, berarti harus ada analisanya seperti itu. Nah, terus yang ketiga setelah action, dari action itu adalah perencanaan, kita menganalisa, kita melakukan sebuah riset. Nah, kita melakukan sebuah riset, trial and error, uji coba dan kegagalan, keberhasilan. Nah, ketika kita mencoba melakukan sebuah riset, trial, ya kan, percobaan, apakah produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat atau belum? Itu dievaluasi. Nah, kalau misalkan produknya itu sudah layak diterima oleh konsumen, oleh masyarakat, berarti memang sudah bisa di launching produk tersebut. Nah, jadi tadi adalah yang pertama,
Kita tidak boleh asal-asalan tadi. Terus yang kedua harus adanya perencanaan. Terus yang ketiga tadi kita harus melakukan sebuah riset. Oh sorry, yang ketiga riset, yang kedua adalah kita melakukan sebuah analisis tadi. Ya kan, perencanaan, analisis dan juga dicuci cobakan. Jadi tidak ada sebuah produk itu yang gagal, nggak ada produk itu yang gagal. Kenapa? Karena setiap produk yang diluncurkan itu sudah pasti harus diriset terlebih dahulu, diuji cobakan terlebih dahulu. Yang ada adalah produk yang tidak diminati oleh pasar, produk yang tidak diminati oleh konsumen. Gitu. Nah, maka dari itu perlu adanya sebuah riset, perlu adanya sebuah trial, itu kita bisa mengetahui bahwa produk kita itu memang benar-benar diminati oleh konsumen. Produk kita itu memang harus diinginkan oleh konsumen, selalu diharapkan kehadirannya seperti itu. Nah, biasanya seorang pebisnis itu dia membuat produk sesuai dengan keinginannya. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Jadi dalam sebuah bisnis itu kita harus membuat apa yang menjadi keinginan oleh pelanggan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mensurvei apa sih yang diinginkan oleh pelanggan, apa sih yang diinginkan oleh konsumen, produk apa yang dibutuhkan, produk apa yang diinginkan. Keinginan tidak sama dengan kebutuhan. Kenapa? Karena kalau misalkan orang itu butuh, berarti ketika di situ ada alternatif yang lain, berarti di situ bisa menggantikan kebutuhannya tersebut. Contoh, orang lapar, butuhnya makan. Ketika di situ ada nasi, ya berarti ketika dia itu makan nasi, dia sudah merasa kenyang. Di situ ada roti, dia sudah ada kenyang. Tapi keinginan berbeda. Keinginan itu muncul setelah adanya kebutuhan. Orang lapar, butuh makan, ya kan? Dia pengen makan apa? Nah, seperti itu. Ibaratnya dia pengen makan soto, berarti kalau sebelum dia mendapatkan soto, ya dia nggak puas karena keinginannya belum terpenuhi. Seperti itu. Jadi tidak boleh asal action dalam sebuah bisnis. Perlu adanya sebuah perencanaan, analisis, dan juga trial, uji coba tadi. Jadi 3 kunci itu untuk materi kita minggu ini yang berkaitan tentang action dari sebuah bisnis. Minggu depan kita akan membahas tentang eh, apa yang harus dilakukan oleh pembisnis itu setelah dia itu optimis, action. Nah, yang ketiga itu apa? Kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Oke, sampai ketemu dengan minggu depan. Untuk tugasnya silakan kalian melakukan observasi di lingkungan tempat tinggal kalian, ya kan? Atau bisa melalui pengamatan, baik itu melalui media internet ataupun media televisi, bisnis apa yang kira-kira memang lagi booming untuk di saat ini. Seperti itu.